Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Faraday. Saya akan memfokuskan pada pembahasan perbedaan GGL induksi rata-rata dan GGL induksi sesaat. Menurut hukum Faraday, GGL induksi yang dibangkitkan karena perubahan fluk itu ditulis dalam dua bentuk rumus, yaitu rata-rata dan sesaat. Kalau rata-rata rumusnya adalah epsilon sama dengan min n delta fluk per delta t, sedangkan sesaatnya pakai turunan ya. Epsilon sama dengan min n d fluk per dt. Nah, epsilon di sini menyatakan GGL induksi sesaat, satuannya volt, n itu jumlah lilitan dari kumparan, delta V itu menyatakan perubahan flux magnetik, satuannya Weber, sedangkan delta T itu selang waktu berapa lama perubahan flux itu terjadi. Nah, tanda min ini konsekuensi dari hukum Lenz bahwa B induksi yang disebabkan, medan magnet induksi yang disebabkan oleh arus induksi selalu melawan perubahan B luar atau B eksternal penyebabnya. Nah, sedangkan ini dV per dt itu artinya turunan fluk terhadap waktu ya, turunan pertamanya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal nomor 1, kumparan 1000 liter mengalami perubahan fluk magnetik menurut persamaan V sama dengan 3 min 4T min 2T kuadrat Weber T dalam sekon. Hitunglah GGL induksi rata-rata dari T1 sekon hingga 2 sekon sesaat pada T2 sekon. Jadi kalau rata-rata itu ada selang waktunya ya, kalau sesaat ini T-nya cuma 1 pada saat itu saja. Oke, kita jawab pertanyaan yang A. Yang kita bahas dulu adalah GGL induksi rata-rata. Nah, fungsinya kita sudah tahu V itu 3 min 4T min 2T kuadrat. Nah, fluk pada T1 sekon ini harus kita cari dulu. T dimasuki 1 di sini ya. Jadi 4 kali 1, 2 kali 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah min 3 Weber. Nah, terus kemudian fluk pada T2 sekon juga kita hitung pada T akhir, yaitu 3 min 4 kali 2 min 2 kuadrat ya. Nah, ini hasilnya adalah min 13 Weber. Nah, oke, terus kemudian delta fluknya, perubahan fluknya itu adalah fluk pada T akhir kurangi fluk pada T awal. Hasilnya adalah seperti ini, min 10 Weber. Nah, terus kemudian kita masukkan ke dalam hukum Faraday tadi, yaitu epsilon sama dengan min n delta fluk per delta T. N-nya di sini adalah 1000, jelas ya. Delta fluknya adalah min 10, sedangkan delta T-nya adalah 2 dikurangi 1. T akhir kurangi T awal ya. Nah, ini hasilnya adalah 10.000 volt atau boleh ditulis 10 kilovolt. Pertanyaan yang B ditanyakan GGL induksi sesaat pada T2 sekon. Ya, kita main turunan aja. Jadi epsilon itu sama dengan min n d fluk per dt. Turunan pertama fluk terhadap waktu. Nah, jadi n-nya 1000 saya masukkan d fluk per dt, berarti kita turunkan ini ya terhadap waktu. 3 diturunkan 0, min 4t diturunkan min 4, min 2t kuadrat diturunkan min 4t. Nah, terus kemudian pada T2 sekon yang ditanyakan kita masukkan ke sini. Jadi kalau begitu ini T-nya kita ganti 2 ya. Nah, nanti hasilnya adalah 12.000 volt atau boleh ditulis 12 kilovolt. Nomor 2, sebuah kumparan yang terdiri dari 2000 lilitan mengalami perubahan fluk magnetik menurut persamaan fluk sama dengan 0,02 cos 100 pt Weber T dalam sekon. Hitunglah GGL induksi rata-rata dari T1 sekon hingga 3 sekon sesaatnya pada T 3,465 sekon. Kita jawab pertanyaan yang A dulu. Nah, fungsi fluknya seperti ini ya, fungsi kosinus. Jadi kita cari dulu fluk pada T1 sekon. Fluk pada T1 sekon itu berarti T-nya kita isi 1 di sini ya. Jadi kalau begitu ini 0,02 cos 100 pi. Nah, kalau di depan pi ini bilangan bulat ya, genap seperti ini, nilai cosnya adalah sama dengan 1. Jadi kalau begitu ini mirip ya sama dengan seperti cos 2pi, kelipatan 2pi ini ya. Jadi 0,02 kali 1 hasilnya adalah 0,02 Weber. Fluk pada 3 sekon kita hitung juga ya, 0,02 cos 100 pi kali T, T-nya 3 ya. Kita isi 3, T-nya di sini. Berarti ini cos 300 pi, yaitu sama aja dengan kelipatan 2pi ya. Jadi sama dengan 1 nilai cosnya. Jadi 0,02 kali 1 hasilnya 0,02 Weber.
Nah, kemudian perubahan fluknya kita cari, yaitu fluk pada 3 skon dikurangi fluk pada 1 skon ya. T akhir kurangi T awal di sini. Jadi ini kalau saya kurangkan hasilnya adalah 0. Nah, epsilonnya sama dengan min N delta fluk per delta T. N-nya adalah 2000, kita masukkan delta fluknya 0. Delta T-nya 3 dikurangi 1. Jadi ini 0 ya hasilnya, 0 kali 2000, 0. Jadi epsilonnya ketemunya 0. Nah, inilah GGL induksi rata-rata dalam selang waktu 1 sampai 3 skon. Yang B dicari GGL induksi sesaat. Epsilon sama dengan min N d fluk per dt ya, kita pakai turunan. Jadi ini N yang saya masukkan 2000, d fluk per dt, fungsi fluk ini diturunkan terhadap waktu ya. Kalau saya turunkan ini 0,02, turunannya cos itu minus ya, minus sin 100 pt, kemudian diturunkan yang ini ya. 100 pt itu diturunkan, jadi 100 pt diturunkan menjadi 100 pi. Jadi ini merupakan turunan fungsi komposit. Jadi kalau begitu, jika saya kalikan semua, ini hasilnya 4000 pi dikalikan sin 100 pt. Nah, sekarang pada T 3,465 skon. Kita masukkan ke sini ya. Jadi kalau begitu, ini saya masukkan 3,465. Di sini sinnya adalah 346,5 pi. Nah, ini sama aja dengan sin setengah pi ya. Karena 346 pi itu kelipatan dari 2 pi. Jadi berulang fungsi sin itu sehingga kita baca sama aja dengan sin 0,5 pi. Sin 0,5 pi itu sin 90 derajat. Nilainya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 4000 pi volt atau 4 pi kilowatt. Di mana pi-nya itu adalah 3,14 atau 22/7. Nomor 3, sebuah kumparan yang terdiri dari 400 lilitan dan luas penampangnya 10 cm2 ditembus medan magnet B sekian Tesla T dalam skon. Hitunglah GGL induksi rata-rata dari 0 hingga 1 skon sesaat pada T2 skon. Kita jawab ya, yang A dulu. Nah, fungsi B-nya seperti ini, 3T² plus 5T min 2 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian perhatikan, anggaplah bahwa B ini menembus tegak lurus penampang, kumparan. Kalau B tegak lurus A, maka fluk yang diterima itu akan menjadi maksimum, yaitu B kali A. Sebenarnya fluk itu rumusnya BA cos theta, tapi cosnya 1 ya. Kita ambil 1, jadi fluknya sama dengan B kali A. Nah, B-nya sudah tahu, kita kalikan A. A itu luas penampang dari kumparan 10 cm2, jadi kali 10 pangkat min 3. Nah, atau saya tulis begini kan tidak masalah ya. 10 pangkat min 3 kalikan dalam kurung 3T² plus 5T. Nah, perhatikan baik-baik dalam soal ini, kok tahu B-nya tegak lurus A. Ini kita anggap demikian karena dalam soal tidak ada keterangan ya. Dianggap B-nya tegak lurus luas penampang. Oke, terus kemudian kita hitung fluk pada T0, kita hitung ya. Karena kita mencari rata-rata pada T awal, T0. Nah, ini kita masukin 0 di sini, 0, 0. Jadi ini 0, ini 0, berarti hasilnya 0 di sini ya. Nah, fluk pada T1 skon, kita masukkan T-nya 1 di sini. Jadi 3, 1², 5 kali 1. Berarti 3 tambah 5 itu berarti 8 ya, kali 10 pangkat min 3 Weber. Terus kemudian kita cari selisih fluknya, delta fluknya. Fluk pada T akhir 1 skon dikurangi fluk pada T awal 0 skon. Nah, jadi kalau begitu, ini hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 Weber. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam GGL Faraday ya. GGL induksinya tadi adalah sama dengan min N delta fluk per delta T. Jadi N-nya dalam soal ini sudah diketahui 400. Ya, kita masukkan. Kemudian delta fluknya 8 kali 10 pangkat min 3. Kemudian delta T-nya adalah 1 dikurangi 0 ya. Jadi kalau begitu, ini hasilnya adalah minus 3,2 volt. Nah, kalau ditanya GGL-nya ya cukup mengatakan 3,2 volt. Tanda min ini konsekuensi dari hukum Lenz tadi. Oke, terus kemudian yang B ditanyakan GGL induksi sesaat pada T sama dengan 2 skon. Berarti kita main turunan. Epsilon sama dengan min N d fluk per dt. Jadi N-nya adalah 400, sudah jelas. Turunan fluk terhadap waktu, ini kita turunkan ya. Fluknya tadi fungsinya kan ini. Kita turunkan 10 pangkat min 3, ditulis biasa aja. 3T² 4 plus 5T diturunkan. Jadi 3T² diturunkan 6T, 5T diturunkan 5 ya. Nah, ini kalau pada T2 skon yang ditanyakan kan T2 skon ini ya.
Nah, kita masukkan aja T-nya ke sini. Jadi 6 kali 2 ditambah dengan 5, itu berarti 12 kali, ditambah 5 itu 17. Berarti ini 17 dikalikan 4, itu berarti min 6,8 volt. Jadi GGL yang terjadi di sini pada T2 skon adalah 6,8 volt. Basic is very easy and fun.